wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Fernisa dengan NIM 0101240199. Di sini saya akan memaparkan seluruh materi ilmu pendidikan Islam yang sudah dipaparkan, yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester ilmu pendidikan Islam. Nah, di materi yang pertama itu ada pengantar ilmu pendidikan Islam. Jadi apa sih pengantar ilmu pendidikan Islam itu? Nah, jadi ini itu pendidikan Islam, ilmu yang membahas tentang pembelajaran pendidikan menurut Islam itu seperti apa. Terus belajar mengajarnya seperti apa, tujuannya bagaimana, dan nilai-nilai dalam pembelajaran menurut Islam itu bagaimana. Nah, tujuannya itu untuk membentuk manusia yang berakhlak, yang memiliki, yang berinsan kamil. Terus jadi di sini juga kita itu menegaskan bahwa menjadi seorang pendidik itu bukan cuma harus cerdas, tetapi harus berakhlak yang baik, karena itu akan dicontoh oleh murid-murid kita nanti. Nah, untuk materi yang kedua itu ada landasan filosofis. Nah, di materi ini tuh Nah, di materi ini tuh kita tuh membahas tentang landasan Islam itu harus bagaimana. Nah, Islam itu kan sebagai fondasi kehidupan. Jadi sumber-sumbernya itu yang tidak bisa digoyahkan dari luar gitu. Jadi seperti dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijtihad juga bisa, karena kita melihat dari Al-Quran yang jelas, dan kita ketahui juga Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Nah, poin-poinnya ada Al-Quran, sumber-sumbernya, As-Sunnah, dan juga ijtihad. Nah, untuk Al-Quran ini, tadi karena Al-Quran itu sudah jelas, Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan kita. Nah, dan juga agar siswa-siswa kita itu, siswa-siswa nanti itu bisa belajar Al-Quran sedikit demi sedikit gitu, bisa mempelajarinya juga, nggak cuma hanya bisa membaca Al-Quran saja, tetapi bisa mempelajari, terus memahami isi dari ayat-ayat yang ada di dalamnya. Lalu As-Sunnah, kenapa sih As-Sunnah dijadikan sumber-sumber? Karena As-Sunnah itu sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, disampaikan, dilakukan ulang lagi oleh para sahabat. Nah, jadi seperti contohnya seorang guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi murid-murid itu akan meniru gurunya dalam hal-hal baik. Lalu untuk ijtihad, ini tuh jadi kalau ada masalah-masalah, terus ada istilah yang kita nggak tahu cara menyelesaikannya, jadi kita harus berijtihad, melihat baik lagi tadi kepada Al-Quran, baik yang bersangkutan. Karena untuk materi yang ketiga itu ada
sejarah ilmu pendidikan Islam. Nah, di sini tuh ada tiga atau 4 periode. Yang pertama itu pada zaman Rasulullah, yang kedua itu ada pada zaman Bani Umayyah, yang ketiga pada zaman Bani Abbasiyah, dan yang keempat zaman modern. Nah, untuk pada zaman Rasulullah itu ada di 2 fase, di 2 tempat juga, yaitu di Mekah dan juga di Madinah. Untuk pembelajaran yang di Mekah itu mencakup ilmu tauhid, akidah, akhlak, kebersihan, dan pada saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan disampaikan hanya kepada orang-orang terdekat saja. Lalu untuk di Madinah itu sudah berkembang kepada ilmu politik, ilmu sosial, yang berdasarkan konstitusi juga. Nah, Rasulullah juga membentuk masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang bermoral pada keagamaan, ini pada keislaman dan kemanusiaan seperti itu. Itu dari sejak usia dini. Rakyat di Madinah itu enggak cuma orang-orang dewasanya saja, enggak cuma remaja-remaja, tapi sedari kecil mereka sudah diajarkan seperti itu. Nah, kalau pendidikan di masa Bani Umayyah itu tersebar ke Damaskus dan juga ke Kufah. Nah, di sini tuh ada 2, yaitu Kutab dan juga Mekah. Masjid, Kutab dan juga masjid. Kalau Kutab itu cara mempelajari Al-Quran dan juga dasar-dasar keislaman seperti itu, mempelajari baca tulis Al-Quran BTQ. Kalau masjid itu setara dengan perguruan tinggi. Ilmu ini juga mencakup tentang sastra, matematika, dan juga astropologi. Astropologi. Nah, untuk pendidikan di masa Bani Abbasiyah, di sini pendidikan ilmu pendidikan Islam itu berkembang sangat pesat sehingga banyak menghasilkan ulama-ulama besar dan juga lembaga-lembaga seperti masjid, pendidikan, perpustakaan, dan juga yang lain-lainnya. Kajian-kajiannya juga meluas, yaitu seperti mempelajari berdiskusi ilmiah, mempelajari buku-buku asing, menerjemahkan buku asing seperti itu. Lalu di zaman modern itu muncullah sekolah-sekolah, lembaga-lembaga yang ada pada saat ini. Lalu ada madrasah seperti itu, pesantren pun ada pesantren yang modern, ada juga pesantren yang disebutnya salafiyah seperti itu. Nah, semakin maju, semakin meluas, dan juga semakin banyak lembaga-lembaga di Indonesia. Di materi ini tuh dijelaskan bahwa masa majunya keislaman itu berkembang begitu pesat pada zamannya Bani Abbasiyah, seperti itu. Lalu ada ilmu pendidikan tradisional. Materi yang selanjutnya ini tuh ada ilmu pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan juga madrasah. Poin-poinnya itu ada 2. Jadi pesantren
tradisional itu lumayan banyak di Indonesia. Dan kenapa sih banyak peminatnya? Karena apa ya, berbasis asrama dan juga dipimpin oleh seorang kiai. Lalu pembelajarannya juga ada yang berfokus kepada kitab kuning, ada yang kepada Al-Quran, seperti itu. Dan metodenya itu mempelajari lalu mengulang dan seperti itu seterusnya. Bahkan ada pesantren yang menerima dari sejak dininya SD dan juga ke SMP, SMA seperti itu. Lalu madrasah ini seperti pesantren keislaman juga, tapi tidak seperti pesantren karena tidak memakai asrama. Jadi kita hanya datang untuk belajar dan pulang ke rumah. Jadi enggak pulang ke asramanya masing-masing. Jadi lembaga-lembaga pesantren dan madrasah itu merupakan pilar utama dari pendidikan keislaman yang sampai saat ini masih berkembang dan berjalan dengan sesuai dengan peraturan-peraturan di lembaganya masing-masing. Nah, lalu ada materi yang terakhir itu ada kolaborasi antara keluarga, guru, dan juga masyarakat. Nah, kalau guru itu kan sekolah formal. Nah, kalau keluarga, orang tua itu sekolah non formal. Jadi anak-anak itu akan belajar dengan orang tuanya terlebih dahulu, karena orang tua itu adalah guru pertama bagi anak-anak. Nah, jika di sekolah, guru-guru itu menjadi orang tuanya juga, karena sama-sama mengajarkan. Jadi bedanya hanya di sekolah dari belajarnya aja, kalau sekolah formal dan sekolah non formal. Lalu masyarakat itu kayak tergantung juga jika lingkungan dan masyarakat di sekitar rumahnya itu seperti apa. Nah, ada yang mendukung, tapi jika masyarakat dan lingkungannya tidak mendukung buat si anak, kan ada juga orang tua yang memasukkan ke pesantren, ke asrama seperti itu. Jadi mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan, karena di sini saya juga sedang belajar, dan mohon maaf atas kesalahan yang sudah. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.